Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratan mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, para habaib, para kiai lan ibu nyai, para masyayikh ingkang kawula hormati tansah kawula taati, ingkang tansah kawula tenggo nasihat bimbingan lan doaipun. Dumateng sedaya jamaah santri lan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususipun ingkang hadir menika, muga-muga kula kalih panjenengan sedaya dipun paringi kalian Gusti Allah kuat imane, panjang umur ingkang barokah, lancar kalana barokah, ilmune manfaat lan husnul khotimah. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di dalam majelis yang insyaallah penuh manfaat dan penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan kepada seluruh keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mulai kajian pada malam hari ini, masih menyambung kajian yang lalu berhubungan dengan sholat berjamaah. Tepatnya kalimatnya adalah wa yajibu alal ma'mumi ayyan wiyah al-iktimama awil iktida'ah. Nggih, wa yajibu alal ma'mumi ayyan wiyah. Semoga kita semua pada malam hari ini akan mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi biddaraini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib alal makmumi ing atase makmum. Apa sing wajib? Apa ayyan ya yen to niat sapa makmum al iktimama ing amrih dadi makmum, awil iktida'a utawa ing manut bil imami kelawan imam. Wala yajibulan ora wajib apa ta'yinuhu nentokaken imam, bal yakfi balik cukup apa al iktida'u manut bil hadiri kelawan imam kang hadir. Wa illam ya'rifu senajan ora kenal sapa makmum ing imam, fa in ayyanahu wa akhta'a batalat sholatuhu ila akhirih. Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai dalam pembahasan yang berhubungan dengan syarat sahnya berjamaah. Wa yajibu alal makmumi ayyan ya al-iktimama awil iktida'a bil imam. Wajib bagi makmum ya, niat iktimam, niat menjadi makmum atau niat iktidak, niat mengikuti bil imami kepada imam, itu hukumnya wajib. Jadi wajib bagi makmum niat menjadi makmum atau niat iktidak mengikuti imam. Kewajiban ini karena apa? Karena adanya hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Ya, amal-amal perbuatan itu keabsahannya tergantung niat, ya. Angin pestine utawi piro-piro amal iku binniyati tetap kelawan niat. Jadi niat itu bergantung
Amal itu bergantung dengan niat. Nah, mengikuti imam itu termasuk amal. Sehingga karena termasuk amal maka butuh diniati. Betul ya? Mengikuti atau dengan dasar hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, tetapi perlu diingat bagi makmum, wajib niat menjadi makmum atau mengikuti imam ini adalah menyangkut kepada keabsahannya jamaah, bukan menyangkut keabsahannya sholat. Karena apa? Karena niat menjadi makmum itu menjadi syarat sahnya sholat jamaah, bukan menjadi syarat sahnya sholat itu sendiri. Sehingga kalau ada orang ya tidak niat menjadi makmum, maka sholatnya tetap sah. Karena bukan termasuk niat menjadi makmum tadi, bukan termasuk syarat sahnya sholat. Tetapi yang tidak sah itu jamaahnya. Saged diterami, jamaahnya yang tidak terhitung. Sehingga kalau jamaahnya tidak terhitung tapi sholatnya tetap sah, maka sholatnya terhitung furoda. Sholatnya terhitung sendiri, tidak berjamaah. Saged diterami. Nah, itu kalau sholatnya selain sholat Jum'ah. Jadi kalau ada makmum tidak niat sholat, tidak niat iktidak kepada imam, sedangkan sholatnya itu selain sholat Jumat, maka sholatnya tetap sah, tapi dihitung sendiri. Kalau sholatnya Jumat bagaimana? Maka yang nggak sah sholat Jumatnya. Karena apa? Karena sholat Jumat itu disyaratkan harus berjamaah. Ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika makmum itu tidak niat menjadi makmum pada saat tidak atau meninggalkan niat menjadi makmum, niat mengikuti imam, maka sholatnya tadi apa? Tetap sah selama selain Jumat tadi ya, selain sholat Jumat. Maka sholatnya tetap sah dan sholatnya itu sendiri, tidak berjamaah. Karena dia itu sholatnya sendiri, tidak berjamaah, maka makmum yang seperti ini tadi, yang tidak niat menjadi makmum, tidak niat mengikuti imam, dia tidak diperbolehkan mengikuti gerak-geriknya imam. Ya, dia tidak diperbolehkan mengikuti gerak-geriknya imam lantaran karena dia tidak berstatus sebagai makmum. Betul nggih? Nah, kalau misalkan ada orang itu tidak niat menjadi makmum, tidak niat iktidak dengan imam, atau ada orang yang ragu-ragu tentang niatnya, bahwa aku mang niat tadi makmum apa enggak, ya ragu begitu. Terus kemudian dia mengikuti gerakan orang sholat yang ada di depannya. Walau sak gerakan saja. Misalnya makmum ada orang di depannya rukuk, dia melok rukuk. Atau mengikuti salamnya imam, salamnya orang lain. Setelah sebelumnya dia menunggu gerakan imam yang lama. Setelah sebelumnya dia menunggu ngenteni imam rukuk di rukuk. Dia menunggu gerakan imam tidal, dia tidal, menunggu yang lama. Maka kalau begitu, kalau dia itu memang memiliki qasad, kesengajaan mengikuti imam, hukumnya batal. Sholatnya makmum tadi, sholatnya orang yang tadi. Kenapa? Karena dia telah mengikatkan sholatnya kepada orang lain dengan tanpa ikatan yang diyakini, tanpa ikatan, tanpa adanya ikatan yang berupa niat tadi. Karena dia menyambungkan sholatnya, mengikatkan sholatnya dengan orang lain, sholatnya orang lain tanpa ada pengikat sama sekali, enggak niat mau. Nah, itu bisa berakibat membatalkan sholatnya. Berbeda kalau ada orang mengikuti gerak-gerik orang yang di depannya secara kasat mata kayak melok, tetapi tidak ada maksud mengikuti. Dan tidak ada menunggu yang lama, menanti yang lama, tidak ada. Maka kalau begitu hanya kebetulan saja, anak wong ngarepe ku rukuk kan rukuk, kebetulan saja, tapi tidak ada maksud mengikuti, ya enggak apa-apa kalau begitu. Tidak sampai berakibat membatalkan sholatnya. Saged diterami nggih? Tadi saya telah menyampaikan bahwa
bagi makmum itu wajib, niat tidak itu wajib, mengikuti imam itu wajib, agar supaya jamaahnya itu sah, ya, agar jamaahnya itu dianggap sah. Nah, kalau ada makmum itu tidak niat menjadi makmum atau tidak niat mengikuti imam, maka kalau sholatnya itu selain sholat Jumat, maka tetap sah kan tadi, tapi dihitung sendiri. Bagaimana seumpama sholatnya itu sholat Jumat, maka kalau sholat Jumat, hukum sholat Jumatnya itu tidak sah. Tidak sah. Lalu panjenengan bertanya, adakah Pak Ustadz selain sholat Jumat? Kalau di sini tadi dicontohkan selain sholat Jumat, ya tak? Selain sholat Jumat, maka kalau tidak diniati tidak mengikuti imam, sholat Jumatnya tidak sah. Adakah selain sholat Jumat Pak Ustadz? Jawabannya ada. Sholat Jumat dan semisalnya. Apa itu semisalnya? Pertama tadi kan sudah sholat Jumat GWG. Kemudian sholat yang wajib diniati oleh makmum sebagai makmum, agar supaya kalau tidak diniati maka menjadi tidak sah sholatnya itu. Yang kedua selain Jumat adalah sholat mu'adah, sholat yang diulangi lagi. Jadi ada orang nih setelah sholat ini, ada orang sudah melakukan sholat, ya, bahkan boleh jadi dia berjamaah sholat awalnya. Terus gak suwe setelah sholat selesai ada orang datang, tidak menemukan jamaah, mau ngelakoni sholat tidak menemukan jamaah. Lalu dia ingin menolong orang ini supaya mendapatkan fadilah jamaah, mengulangi dia sholat jamaah lagi. Ini boleh, bahkan dapat kesunahan dan wajib berjamaah. Maka dia wajib niat menjadi makmum kalau dia makmum, menjadi imam kalau dia imam. Karena keabsahan sholat mu'adah itu bergantung dengan jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang wajib diniati sebagai makmum atau diniati sebagai imam kalau dia jadi imam adalah sholat yang dijamak takdim disebabkan mator. Al-majmu'ah bil mator jam'at takdimin. Sholat yang dijamak takdim disebabkan ada hujan yang deras misalkan. Ada orang sholat berjamaah duhur di masjid, ada orang mau melakukan sholat duhur di masjid, kebetulan saat itu hujan lebat sekali. Dia mengira nanti kalau saya sholat duhur saja terus setelah itu kembali pulang, belum tentu saya bisa sholat lagi jamaah di sini waktu asarnya, ya tak? Akhirnya dia ingin menjamak asarnya dengan jamak takdim di dalam sholat duhur tadi dengan berjamaah. Dan ini harus jamaah tapi sakit. Ini namanya sholat yang dijamak takdim sebab bil mator tadi, disebabkan hujan. Maka dia wajib niat manut menjadi makmum atau dia niat sebagai imam kalau dia menjadi imam. Karena keabsahannya bergantung dengan jamaah. Lalu yang terakhir yaitu sholat yang dinadari dengan berjamaah. Aku nadar sholat berjamaah misalkan begitu, ya? Maka sholat yang demikian ini wajib dilakukan dengan berjamaah. Betul nggih? Maka ketika melakukan itu dia wajib meniatkan sebagai makmum kalau dia makmum, sebagai imam kalau dia imam. Tetapi khusus dengan dalam sholat ini, dalam sholat yang dinadari ini, seandainya dia tidak niat menjadi makmum atau menjadi imam, sholatnya tetap sah. Kalau masalah yang dinadari tadi, sholat yang dinadari tadi, orang yang sholat nadar berjamaah itu seumpama dia di dalam melakukan sholat nadarnya itu tidak dibarengi niat tidak kepada imam, sholatnya tetap sah, tapi dia terkena dosa karena tidak menunaikan nadarnya. Saged diterami nggih? Itu kurang lebih demikian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tadi kan telah disampaikan bahwa seorang makmum itu wajib agar supaya jamaahnya itu sah, bukan sholatnya yang sah ya, tapi jamaahnya sah, maka wajib dia itu niat sebagai makmum atau mengikuti imam. Lah, niat iktidak kepada imam, niat mengikuti imam, itu ada beberapa syarat, ada beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk menyampaikan niat ini, untuk digunakan niat berjamaah ini sebagai makmum. Apa itu? Yang pertama,
dia boleh niat makmuman, terus umum. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin, terus makmuman. Nah, itu umum nggih. Itu boleh menggunakan. Atau as-shalat ma'ahu. Usolli fardhu dzuhri ma'al imami. Boleh. Saya niat salat zuhur bersama imam. Boleh. Sah. Atau niat iktimaman. Saya niat salat zuhur sebagai menjadi makmum. Boleh. Muktaman. Atau niat sebagai muktadian mengikuti imam. Boleh. Berarti sudah 4 tadi, kurang 1. Terakhir, saya niat berjamaah, itu boleh. Menggunakan syarat jamaah dalam niat makmuman tadi itu boleh. Lah, khusus yang jamaah ini adalah syarat niat yang boleh digunakan makmum, juga boleh digunakan oleh imam. Makmum boleh niat menggunakan ini. Usolli fardhu dzuhri jamaatan itu boleh. Saya niat sholat dulu berjamaah boleh. Imam juga boleh. Saya niat sholat fardu berjamaah, cukup. Lalu pertanyaannya, yang membuat menentukan dia status imam atau makmum mananya? Wong jamaah itu nggak ada ketentuan imam dan makmumnya. Lalu yang menjelaskan atau menentukan dia sebagai imam dan makmum itu maknanya? Jawabannya adalah qarinah. Qarinah itu apa? Tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa dia sebagai imam atau makmum. Contohnya apa tanda itu? Misalkan lebih mendahului dalam segi tempat, dalam segi gerakan. Oh, berarti tandanya itu imam. Ya dah? Lebih mundur dari imam, berarti dia makmum. Qarinah itu yang bisa menunjukkan bahwa dia itu sebagai makmum atau dia itu sebagai imam. Sehingga jamaah, niat jamaah itu boleh digunakan oleh makmum, juga boleh digunakan oleh imam. Kurang lebih demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ayyanahu, ya. Wala yajibulan ora wajib apa ta'yinuhu nentokaken imam, bal yakfi balik cukup apa al iktida'u manut bil hadiri kelawan imam kang hadir. Wa illam ya'rifu senajan ora kenal sapa makmum ing imam. Dan di dalam niatnya makmum, ketika makmum itu mengucapkan niat, itu tidak diwajibkan menentukan imamnya. Jadi makmum tidak wajib menentukan imamnya di dalam niat. Saya niat sholat berjamaah dengan Pak Zaid, tak usah menentukan begitu. Tidak wajib. Tidak ada kewajiban saya sholat berjamaah dengan Pak Mukidin, itu tidak wajib. Tadi mentakyin imam tidak wajib. Akan tetapi cukup bal yakfi al iktida'u bil hadir. Dia cukup mengikuti imam yang ada. Bahkan di dalam niat waktu niat, dia tanpa mulahadoh pun cukup. Napa mulahadoh? Tanpa melintaskan sosoknya imam di dalam hati pun cukup. Yang penting berjamaah atau bermakmum cukup. Tanpa melintaskan sosoknya imam pun sudah cukup. Jadi sampean nggak perlu detail-detail repot-repot ketika menjadi makmum. Sampean bertanya dulu imamnya siapa, namanya siapa, alamatnya mana, nggak perlu. Jadi meskipun tanpa mulahadoh pun sudah cukup. Wa illam ya'rifu, sekalipun makmum itu pada kenyataannya tidak kenal dengan imamnya. Sekalipun begitu. Misalnya sama tepak lungo, mampir nang masjid sembahyang jamaah, wis gak perlu atik takok jenenge sapa. Wis sembahyang mawon, nggih, dengan imam yang ada, walau tanpa mulahadoh, tanpa dilintaskan di dalam benak hati sosok imamnya ini, cukup. Saged nggih? Diterami sudah mencukupi. Fa in ayyanahu mongko lamun nentokake sapa makmum ing imam, wa akhto'alan luput sapa makmum, batalat mongko batal apa salate makmum. Illa inin dhammat aning lamun dadi kumpul ilaihi maring takyin apa isyaratun isyarah. Kakaulihi kaya ucapane makmum nawaitul iktida'a bi zaidin hadza. Nyatane ucapan nawaitul iktida'a bi zaidin hadza. Nawaitu niat ingsun al iktida'a ing manut bi zaidin kelawan Pak Zaid. Hadza nyatane iki wong kang hadir. Terus fabana mongko pertelo sapa Zaid iku amron amar, fatasiku mongko apa salat. Tadi kan sudah disampaikan bahwa makmum gak perlu, tidak wajib mentakyin imam itu.
Ya kan? Sekalipun dia nggak kenal sama imamnya nggak perlu ditakyin. Ya. Tetapi seumpama ada makmum kok mentakyin imamnya, terus ternyata salah. Ya apa? Ada makmum saya lihat sholat berjamaah zuhur dengan Pak Zaid, Pak Ahmad, misalkan begitu. Ternyata bukan Pak Zaid imamnya. Terus kadung ditentokno duduk Pak Zaid jenengi. Ternyata Umar. Ya apa ngono iku? Hah? Maka kalau yang demikian itu batalah sholatnya. Batal sholatnya. Karena apa? Karena sama dengan dia itu mengikatkan sholat pada sholat dirinya kepada orang lain yang tidak sholat. Malahnya enggak sah. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau diteruskan dengan isyarat. Apa itu contohnya? Saya niat sholat dengan imam namanya Pak Zaid. Ditambah ada. Yaitu imam yang di depan saya ini. Ditambah begitu. Misalkan saya niat sholat bermakmum kepada Pak Zaid di depan saya ini. Ditambah isyarat di depan saya ini. Kecuali kalau begitu. Kalau ditambahi dengan isyarat, maka menjadi tertolonglah sholatnya. Asalnya gak sama lisa. Gara-gara ada emang. Ya tak? Karena sekalipun Zaidnya salah, dia masih tertolong dengan hadza. Gimana? Dengan menentukan orang yang di depannya tadi, menjelaskan orang yang di depannya tadi, yaitu di depan ini. Hadza ini, kalimat hadza ini, isyarat ini, walaupun tanpa disebutkan dengan niat, itu enggak apa-apa. Yaitu dengan cara mulahadhah saja. Jadi sampean niat ingsun salat fardu zuhur berjamaah dengan atau bermakmum dengan Pak Zaid. Jadi muni di depan saya ini enggak, tapi di dalam hati dilintaskan sosoknya ini. Omong di depan dilintaskan di dalam hati. Walaupun begitu, kalau begitu cukup. Jadi isyarat di sini tidak harus dengan kalimat, tetapi dengan mulahadhah saja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, di dalam satu kaidah kan disebutkan bahwa innama yajibut ta'arrud lahu ijmalan wa tafsilan au ijmalan la tafsilan yadurrul khata'u fihi. Perkara itu kalau sesuatu perkara yang wajib dijelaskan secara ijmal, suatu perkara yang wajib dijelaskan secara tafsil, atau suatu perkara yang wajib dijelaskan secara ijmal tidak wajib secara tafsil, maka di dalam menjelaskan itu kalau terjadi kekeliruan menjadi berbahaya. Di dalam menyebutkan imam itu tidak ada kewajiban secara takyin, tidak ada kewajiban bermakmum, niat bermakmum kepada imam itu tidak wajib secara tafsil niatnya. Ya, tetapi hanya secara global saja. Diwajibkan secara global kok disebut secara tafsil, itu kalau terjadi kekeliruan dalam penyebutan menjadi berbahaya. Itu kaidahnya. Ya? Sakit diterangin nggih? Ngoten. Kurang lebih demikian nggih. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Dunal imami tutu imam. Ya. Dunal imami tutu imam fala yajibu mongko ora wajib fi sihhatil iqtida'i dalam sain manut bi kelawan imam fi ghairil jum'atin dalam sakliyane salat Jumat apa niyatul imamati niat dadi imam. Bal hiya balik utawi niyatul imamah iku mustahabbatun ten sunnataken fi haqi ing dalam hae imam. Fa illam yanwi mongko lamun ora niat sapa imam fa sholatuhu mongko utawi salate imam iku furoda ijenan, iku furoda ijen. Ngoten nggih? Tadi telah disampaikan bahwa bagi makmum itu agar supaya jamaahnya sah, wajiblah bagi dia niat mengikuti imam. Dengan beberapa macam syarat tadi yang sudah saya sampaikan. Macam beda-bedanya syarat yang setelah saya sampaikan tadi. Nah terus, kalau bagi imam bagaimana? Di dalam berjamaah, apakah imam itu wajib niat sebagai imam menyangkut
keabsahan jamaahnya supaya imam tadi sah.